satu bulan bisa omset berapa Om? Jadi kalau sebenarnya sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengunjungi sebuah eh, peternakan pembibitan lele yang ada di Kelurahan Kebun Adil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Di mana usaha pembibitan lele ini adalah salah satu usaha yang sukses ya. Nanti kita akan wawancara dengan pemiliknya. Oke, ini dia tempatnya. Assalamualaikum. Nah, ini kita sudah sampai ya. Oke. Lagi sibuk. lagi bersih-bersih jadi habis kena Sorry, aku lupa. Namanya siapa? saat Om Saat. Nah, pagi ini lagi kegiatan apa Om? sekarang ini lagi bersih-bersih lu lagi untuk proses pemijahan ini. Proses pemijahan ya. Proses pemijahan itu indukan kemudian ditelurkan atau gimana? Iya, kita ambil per satu pasang kan, Mm-mm. jantan betinanya nanti kita taruh di bak untuk ini untuk pemijahannya kan. Seperti ini contohnya kan. Oh. Kita siapkan dulu airnya, kita fermentasikan dulu kan. Mm-mm. Kita siapkan dulu airnya. Jadi air di sini itu Ah, difermentasi dulu ya. iya. Iya, iya, iya. Nah, oke. Sekarang kita sudah ada dengan Mas siapa tadi Mas Saat. Mas Saat. Jadi Mas Saat ini salah satu eh, budidaya pembibitan lele ya. Iya, Pembibitan ikan lele yang lumayan sukses di Kota Jambi. Ini omsetnya insya Allah benar-benar menjanjikan, ya kan? Nah, Mas, mungkin ini aja. Kita perlu tahu nih. Kita mau tahu mulai bisnis apa namanya pembibitan ya, pembibitan ikan lele ini mulai kapan Mas ya? Awal mula dulu kita di 2018 lah, 2018 awal awal tahun kan. Sebelumnya kerja di mana? Sebelumnya kita kerja di security di docking pelabuhan Oh, di Talang Duku. Talang Duku. Oh, Talang Duku. Jadi awal mulanya Heeh. ada saudara memberikan ini bibit kecil-kecil lah Heeh. untuk dijual maksudnya kan. Iya, iya. Jadi kita beli per 60 ekor waktu itu. Oh, mulai dari situ. 60 Jadi, ekor kan. heeh. Jadi per satunya itu saya ingat Rp1.000, ukuran 8 sampai 10 cm. 8-10 cm segini Sudah gini. gede gini. Maksud, 8 sampai 10. iya, iya, Jadi Rp1.000 ya. kita beli 60 ekor seharga 60.000. Jadi kita coba-coba kita kembangkan kan. Kalau kalau waktu itu cara memasarinya gimana? Waktu itu cara memasarnya pas penjualannya tuh orang datang kan. Orang datang jadi kita tawarin mau beli lele nggak, paling itu lelenya lele sebenarnya piaraan aja gitu kan. Heeh. Jadi kita tawarin mau beli, istilahnya beli sekilo 2 kilo kan. Posisi 60 ekor itu kan nggak banyak. Paling sekitar kalau jadinya paling 40 kilo paling kan, 40 kilo 30 kilo kan. Heeh. Jadi kita jual mau, dari situlah kita kembangkan. Dari situ Ah, punya ide kayaknya ini ini menjanjikan menjanjikan nih. ini kan. Gitu ya. Oh, enak ini rupanya kan kalau memang kita coba lebih banyak maksud kita kan. Nah dari situ kita ambillah per 1.000 waktu itu, per 1.000 kita taruh di kerambah waringnya, kolam tanah. Itu waktu itu konsepnya pembesaran atau pembibitan juga? Pembesaran dulu. Pembesaran. Jadi pembibitan tuh belum, awalnya belum, pembesaran dulu kan. Iya, iya, iya. Jadi kita coba per 2.000, kita coba per 4.000, per 6.000 sampai 10.000 saya pegang waktu itu. Wih, luar biasa ya. 5 kerambah ukuran 3x4 kita pegang 10.000. Itu awal pemula 10.000 itu kita coba, itu wah, lumayan juga kan, pemula baru kan. Baru pemula. Baru pemula belajar. Berani kita pegang 10.000 ya. Itu kan waktu itu kan ini kayak apa namanya kan pembesaran ya. Ah, Kalau saya tuh pernah ini sih apa namanya nyoba-nyoba membesarin. Terus begitu ikannya sudah gede, bingung tuh mau dijual kemana.
kan kita coba tawarin ke pedagang langsung. Mereka biasanya kan punya ini nih apa namanya langganan Iya, dan bener. mereka nggak mau kalau Agak sedikit nolak kan. agak sedikit nolak. Agak gengsi lah. Iya, waktu itu gimana? Jadi gini, memang saya dengan istri sih waktu itu nawarin ke pasar kan, Heeh. lapak-lapak. Jadi sempat ditolak. Heeh. Jadi bilangnya gini, alah nanti cuman sekilo 2 Iya kilo aja benar, habis katanya habis. kan. Nah, iya benar Nah, di benar. situ jangan menyerah aku bilang terus kan. Berapa kali sampailah 2 bulan saya itu melakukan kan karena ikan belum panen kan. Iya. Mau nggak ngambil bilang ya ujung-ujungnya mungkin waktu itu ikan lagi kosong, ikan lagi susah, cobalah katanya kan, cobalah antarlah. Jadi saya antarlah berapa punya, jadi saya punya untuk sementara itu waktu itu panen 20 kilo Iya. karena sortiran pertama tadi kita mau yang atas mau kita jual kan, Iya, sudah benar. sudah masuk konsumsinya, sudah masuk ukurannya kan, Heeh. jadi diterimalah kan. Oh ya udahlah nanti besok kalau ada ini lagi antar lagi katanya kan, per besoknya kan, jadi satu hari itu habis 20 kilo kan Oh, kita alhamdulillah dapat ketemu orang yang mau dari situ ya ya. jadi kan di apa nih diminta untuk antar lagi besok per 20 kilo, dari situlah kita lanjut dapat itu konsumen satu Ya. dari lapak pasar kan, Mm. terus nawarin ke pasar lain juga. Nah, rupanya di pasar lain juga dikasih ini juga Ada diterima. rezekinya juga. Diterima juga. Jadi 2 pasar kita pegang itu. Oke, oke. Jadi per 2 pasar itu 1 minggunya bisa kita buang, kita kita untuk penjualan bisa sampai 100 kilo, 1 pikul, 1 kuintal. Oh, gitu. Terus kan kalau sekarang fokusnya ke pembibitan ya. Nah, Untuk pembesaran enggak lagi? jadi gini, begitu sudah prospeknya, jadi pembesaran kita beli tuh waktu itu. Ya. Dengan harga lumayan cukup tinggi kan, Iya, cukup iya. jauh dari harga kalau kita misalkan beli sendiri kan. Oh iya Jadi benar. kita olah ininya kan, pengolahan. Mencoba untuk memijah sendiri waktu Coba itu kita ya. kita punya bibit sendiri kayak mana kan. Itu Ah, proses lagi, belajar lagi. Iya. Jadi saya coba lagi belajar proses untuk pemijahan. Jadi waktu itu saya beli indukan sama teman kan, indukan sama teman 4 pasang, 4 sampai 5 pasang itu. Mahal nggak indukan gitu? Ya, kalau indukan di kota, indukan untuk per kilo, untuk indukan maksudnya, bukan per sertifikat, pakai sertifikat itu. Ah. Itu cuman harganya 25.000 per kilonya kan. Jadi Oke. kita beli 5 pasang. 5 5 pasang. pasang itu Berat. kita coba itu. Kita coba Belajar belajar memijah. memijah. Itu belum ada mentor itu. Ah. Belum ada pengarahnya kita gitu. Jadi kita Otodidak ya? otodidak aja, coba-coba menggali lagi terus kan. Sampai 11 kali saya mijah itu. Wih, luar biasa itu. Tidak kelas, tidak putus asa itu. Jadi belajar memijah tapi sambil pembesaran ikan tetap jalan. Tetap jalan, tetap saya Ditekunin tetap lah tekuni gitu kan, ya. beli lagi terus gitu kan. Terus akhirnya Akhirnya pemijahan rupanya pemijahan sukses. di 11 kali pemijahan itu. Ah. Itu kalau nggak salah berjalan sekitar 5 bulan itu. 5 bulan Oke, saya. oke. Jadi dari konsumsi pakan, cacing sutranya kan, untuk saya pembibitan tadi kan, Ya. itu kan semua kemarin dari awalnya itu sudah besar itu untuk untuk pengeluarannya. Ya. Jadi di 11 kali mijah itu saya mijah berhasil rupanya kan. Ah. Jadi yang di uang pengeluaran yang di bawah tadi tertutupin semua itu. Oh, luar biasa ya. Karena tadi memang kita harus tekun kan. Harus tekun ya. Dan posisi waktu itu sudah keluar dari ini. Sudah kerjaan. Sudah keluar dari karyawan ya. Ya, sudah keluar dari karyawan di iya. 2018 akhir kita sudah mengundurkan diri dari karyawan kan. Iya. Kalau dibandingin dengan jadi karyawan dengan hasil yang kayak gini, lebih enak ini kayaknya. Lebih asik ya kan. Yang pertama kita lebih dekat sama keluarga sih, banyak waktu kan. Iya. Kedua juga kerja juga posisi di rumah kan. Iya benar-benar. Tidak terlalu banyak lalu lalang sana sini kan. Ya aku coba cari angle yang berbeda ya. Kayaknya agak gelap. Agak gelap ya. Sini agak terang ya. Iya benar. Iya. Jadi kalau dilihat ya, ini kolam di belakang itu ada berapa banyak, Mas? Jadi kalau untuk pembibitan ini, kolam besar ini yang 2 kali 4 kita pakai 8 kotak ini kan. 8 kotak. 8 kotak, 8 untuk pemijahan, yang 2 kolam ukuran besar 3 kali 4 juga untuk pemijahan. Ini untuk pemijahan yang lebih banyak maksudnya. Oh, yang ini lebih banyak. Lebih banyak. Jadi kita fungsikan memang ini untuk pemijahan besar, itu untuk pemijahan yang di bawah-bawahnya gitu.
Oh gitu. Biasanya kan per satu pasang kita pindahkan di kolam 2x4. Ini biasanya 2 sampai 3 pasang kita taruh sini. Untuk apa namanya kayak bertelurnya itu Hmm? mingguan atau gimana? Sini jadi sistem untuk pemijahan itu kan kalau telur biasanya per 1 kali 24 jam itu Ya. sudah bertelur karena kita taruhkan tadi per satu pasang indukan, jadi per 1 kali 24 jam, satu malam ke paginya dia sudah bertelur. Jadi setiap hari bisa produksi. Enggak. Oh, enggak? Kalau produksinya tuh kalau betinaan itu kan biasanya mempersiapkan telurnya 2 sampai 3 bulan. Oh 2 sampai 3 bulan. Jadi kalau misalkan kita mau menelurkan untuk pembibitan nih, memijakan, Ya. biasanya per 1 bulan 1 kali. Oke. Jadi kalau dilihat, oh ini ukuran Ya. berapa minggu? Ini sudah 10 hari. Oh, sudah 10 Sudah hari. lepas cacing sutranya gitu. Biasanya yang bisa dijual itu di usia berapa hari? Biasanya kita penjualan tuh sampai 1,5 bulan. Sudah masuk ukuran di 3-4 cm. Oh kita nunggu 1,5 bulan Nah, itu sudah bisa baru kita jual. dijual Nah. gitu-gitu ya. Iya. Tapi untuk apa namanya ya kayak misalnya saya nih Nah. konsumen, kemudian adalah beberapa orang teman 10 misalnya gitu. Iya. Itu misalnya saya hari ini kemudian teman saya besok segala macam itu setiap hari bisa terpenuhi. Kalau untuk permintaan sih, kalau untuk sekarang ini paling bisa per 2 minggu. Per 2 minggu. Karena kita terbatasnya untuk pemijahan ini kan. Mm-mm. Jadi per 2 minggu bisa kita untuk pemberian permintaan pemberian ke konsumen. Ke konsumen kan. ya. Berarti 2 minggu baru apa ya? Intinya sekali produksi dia bertelur 2 bulan baru ini ya. Baru bisa proses untuk pemijahan lagi. Untuk Itu untuk penjualan. indukannya, Iya. mempersiapkan indukannya. Itu biasanya kalau konsumen gitu. Ah. Apa tuh namanya ya? Mereka tuh belinya langganan atau orang baru terus yang datang? Biasanya sih kalau sudah lama tuh langganan. Jadi sudah tahu mereka kan. Biasanya mereka balik lagi di berapa bulan lagi? Biasanya kalau untuk perputaran pembesaran mereka ngambil per 1 bulan. Oh 1 bulan. Ya? Jadi misalkan per 1 bulan mereka ya, karena langganan kita cukup lumayan lah kan. Jadi kalau per 2 minggu itulah per 2 minggu mereka selalu memberikan ini kan, memberikan kabar kan kalau misalkan pesan lagi gitu. Oh gitu. Jadi per 2 minggu dia sudah siap memesan lagi. 2 minggu sudah siap pesan lagi. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu. Nah, Kira-kira 1 bulan bisa omset berapa om? jadi kalau sebenarnya sih kalau di budidaya ini omset untuk penghasilan sih lebih menjangkau ke pembibitan sih. Karena pembibitan ini di awalnya untuk hasilnya dari pembesaran sih 1,5 bulan sudah bisa menghasilkan dia. Oke. Jadi 1 bulan bisa langgat 10 juta lebih omset. 1 bulan itu kalau untuk sementara kita dapat 1 bulan 10 juta itu karena kotor sih. Ya, Kotor 10 juta omset, itu ya. potong bawah untuk pakan segala macamnya kan. Oh gitu. Jadi Biaya pakan 1 bulan berapa? kalau omset per 1 bulan itu sampai dari cacing sutranya sampai ke pakan peletnya tuh mencapai 2 juta sampai 2,5 juta. 1 bulan. Itu sudah tahap penjualan. Oke, 1 bulan segitu. Kemudian kalau omsetnya 10 lumayan juga ya. Wah, luar biasa. Ya. Nah ini mas, Ah. dari 2017 sampai sekarang 2023 ya enggak? Ya. Kan alhamdulillah omset insya Allah stabil lah ya. Benar. Nah kalau orang lihat kan ini kayaknya enak, cuman seperti pengusaha-pengusaha lain pasti ada surutnya ya enggak? Nah. Momen apa nih yang surut terlalu down gitu? Pernah Jadi kita pernah, maksudnya dalam artinya kegagalan sih. Ya. Waktu itu kena ini musibah alam, bencana kan, bencana alam karena kita kebanjiran waktu itu dua kali. Sini kan daerahnya Iya, rendah bawah ya? kan. Di bawah. Karena di bawah ini 2 kali kita kecolongan kebanjiran waktu itu kan. Jadi Oh. air itu langsung penuh.
di belakang ini belum kita tembok tinggi, di belakang itu belum kita batu kan. Sebelah mana? Jadi Sebelah kalau sana. ini kan ada seng nih ya. Di seng nih kan sebelahnya itu ada parit, Dam ya. dam parit. Nah, itu ngalir air. Jadi kalau saluran air dari atas sono itu di kota kan, itu pada kesini semua. Kalau curah hujan begitu tinggi, bisa Pada ngumpul ya. Jadi Oke. tidak tertampung ya kan. Itu waktu itu belum dicor seperti ini. Waktu itu sudah, yang ini Sudah. sudah, yang terkena banjir di kolam sebelah. Oh, yang sebelah sono. Oke, jadi Om ini punya di sini ada. Ini sudah sampai sono berapa bulan. Kemudian ini kan ada seng. Sebelah sono ada lagi. Wah, luar biasa ya. Itu dalam berapa tahun? 4 atau 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahunan sudah Jalan mencapai kita. di tahap itu. Nah, bayangin ya enggak? Ya namanya pengusaha ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi pas ada musibah 2 kali itu dampaknya apa? Dampaknya ya kita tertitik di rendah, nol, habis semua karena Habis semua, omset ya? karena omset kita kan dari pembibitan kan. Dari pembibitan, bibit yang mau kita konsumsi, mau kita jual itu keluar semua. Karena terkena banjir tadi kan. Iya. Jadi kita tidak bisa jual waktu itu, tidak bisa memenuhi permintaan konsumen, harus kita pijak ulang lagi kan. Mulai lagi dari nol lagi ya. Karena harus nunggu beberapa bulan lagi baru bisa produksi lagi ya. Karena hasil kita untuk perputaran di situ semua kan. Nah, disitulah jadi mulai dari situ bangkit lagi. Berarti itu waktu ini ya, zaman-zaman corona meledak. Nah, 2000. Waduh, luar biasa ya. Kan corona 2020 masuk awal bulan 2021, di awal 2021 tahun baru itu. Wah. Terus di tahun 2022 pertengahan di bulan Mei itu kena lagi. Iya. Pertanggal 24 Mei itu. Kabarnya sampai jual mobil ya? Ya, waktu itu. Karena kita tadi habis modal kan. Habis modal, mesti jual mobil. Kita jual lagi, kita kemudian bangkit lagi. Dari awal. Dan sekarang sudah lumayan lagi. Lumayan membaik lagi. Mobilnya balik lagi. Mobilnya belum. Berproses masih ya, berproses masih. Karena iyalah untuk membangun semua ini kan nambah sono lagi. Benar. Ini kita perbesar pasti kolam dulu kan. banyak ya. Nah, ini apa tuh namanya? Tentu ada kendala segala macam kan. Kalau umpamanya ada pihak pemerintah kota atau provinsi yang denger nih, kira-kira dengan kegiatan produksi yang seperti ini, ada butuh bantuan apa yang mungkin dibutuhkan dari uluran tangan pemerintah nih? Jadi sebenarnya kalau dari pihak perikanan kota atau provinsi kan, sebenarnya bantuan yang paling kita butuhkan itu untuk kita pembudidaya ini. Biasanya kita nih minta untuk bantuan indukan aja itu kan. Indukan ya. Indukan itu kan karena dari awalnya proses untuk pemijahan ini perlu indukan kan, indukan yang stabil. Sekarang sudah ada indukan, tapi kalau ditambah lagi indukan yang baru yang lebih segar dengan jumlah yang lebih oke, produksi bisa meningkat. Lebih meningkat gitu. Intinya itu ya. Dari situ kan bisa nanti kita kembangkan kan. Iya. Benar. Iya sih. Mantap. Ini kalau dilihat ya, ini ikan-ikan sudah susah ya, nggak kelihatan ya. Tapi ini ada kira-kira berapa banyak di kolam ini? Perkiraan sekitar 30.000. 30.000 ya. 30.000 kalau jadi semua dikali Rp1.000 harga jual. 100 rupiah. Iya, per 3-4 cm ya. 3-4 cm segini kira-kira ya. Per satu pot kelingking lah. Rp100. Oke. Tapi kalau kita beli apa tuh namanya? Di toko kayak di pasar TAC gitu. Itu harganya sudah 1.000 ya kalau segini ya? Bukan, mereka ini kan sebenarnya kan mengambil barang menjual kembali. Jadi mereka ini kan ngambil lagi, beli kemudian dapat untung lagi kan, menjual lagi. Jadi jatuhnya kan mereka buka toko kan. Iya. Jadi mereka kan perlu untung lagi. Iya. Apa tuh namanya ya? Tapi dengan harga Rp100 itu sudah untung lah ya. Sebenarnya sudah untung. Karena dari skala modalnya kan ini kan
pemijahannya nggak banyak. Iya, iya. Karena kita dari bawahnya untuk pasokan pakannya dia berkurang. Nah, itulah karena bibitnya agak sedikit dia. Oh, berarti kalau nanti apa namanya nambah nambah gede lagi, Mm-mm. itu harganya beda lagi. Beda lagi. Oh iya. Oke, oke. Kan oke, sampai oke. per 46 cm lebih lagi harganya gitu. Oke sih. Oke, Om. Mungkin segitu dulu ya untuk hari ini. Apa namanya? Nanti kita bakal main-main lagi ke sini Siap, siap. untuk apa ya? Lihat produksi atau Lihat proses-proses produksi. pemijahan atau apa yang menarik yang bisa kita tonton rame-rame di sini. Oke, Om. Mudah-mudahan sukses usahanya. Nanti yang apa namanya ya, yang mau order itu nanti kita cantumkan alamat link, bukan link ya, deskripsi, kemudian nomor WA Ya. supaya teman-teman Alamatnya. bisa cari ke sini, bisa dikontak Omnya langsung. Oke Om, terima kasih Om. Sama-sama. Ya, oke.